Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan engkau perlu mengetahui ini supaya engkau tajam dalam menilai. Nah, saya coba ngebahas tentang cara mengetahui dia jodoh kita atau orang lain. Artinya begini, bagaimana caranya kita tahu dia itu jodoh kita atau jangan-jangan jodohnya orang lain? Ada satu statement yang mungkin teman-teman ketahui atau mungkin sempat viral, yaitu ada kalimat yang berkata, aku menjaga jodoh orang lain, atau dia menjaga jodoh orang lain. Artinya dia pacaran tuh, tapi nikahnya si cewek itu atau si cowok itu bukan sama dia, tapi sama orang lain. Pacaran lama sama dia, tapi nikahnya sama orang lain. Itu yang disebut dengan menjaga jodoh orang. Nah, kenapa hal itu sering terjadi? Karena kurangnya kepekaan, ketajaman dalam menilai. Saya berharap ini membantu teman-teman untuk peka dan tajam menilai. Berikut cara mengetahui dia jodoh kita atau orang lain. Yang pertama, kalau dia jodohmu, kalian saling mencintai tanpa paksaan. Jadi teman-teman yang cewek, kamu gak terpaksa jatuh cinta ke dia. Teman-teman cowok juga, kamu gak terpaksa jatuh cinta ke dia. Kedua-duanya datang dari ketulusan. Ada enggak orang yang berpacaran karena terpaksa? Ada, banyak. Saya sering kali melihat teman-teman saya terpaksa, dipaksa orang tuanya, kamu coba deh kenal itu aja dulu kamu kenal. Padahal dia gak suka, tapi hanya karena dapat perintah dari orang tua, ya dia pacaran dengan orang itu karena paksaan, bukan karena cinta. Dan tragisnya sampai menikah, ya cerai jadinya. Karena gak kuat, baik dari si cewek ataupun si cowoknya, gak kuat. Cinta atau pernikahan yang dibangun karena keterpaksaan itu gak kuat. Pondasi hubungan itu gak kuat. Jadi yang pertama adalah kamu dan dia saling mencintai dengan ketulusan, bukan dengan paksaan. Jadi kalian berdua tulus saling mencintai. Itu tandanya jodoh. Nah, jadi coba cek dan recheck itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian berdua, baik kamu si cewek ataupun si cowok, kalian berdua sama-sama yakin, sama-sama damai sejahtera. Begini, damai sejahtera datang dari keyakinan. Iya dong. Contoh nih, kalian pacaran, tapi kamu gak yakin. Alasan gak yakin adalah kamu lihat dia kayak anak kecil sifatnya. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit ngomong putus, sedikit lapor sama maminya, papinya. Memang kalian pacaran, tapi kamu gak yakin. Aduh, gimana nanti ini menikah kayak gini modelnya. Jadi kamu gak yakin. Setelah kamu gak yakin, kamu jadinya gak damai sejahtera. Nah, yang begini kamu jangan buru-buru nikahin. Ya, yang kayak gini jangan pakai emosional. Udahlah, lihat nanti berubah. Gak bisa. Gak ada yang bisa menjamin, ya, gak ada yang bisa menjamin manusia manapun. Gak ada yang bisa menjamin nanti setelah menikah jadi bahagia. Gak ada yang berani menjamin kalau sifatnya kayak gitu. Ya, jadi pastikan dulu kamu yakin. Pastikan dulu dia yakin. Lalu damai sejahtera, baru kamu tahu dia jodohmu. Jadi yang kedua, kalian sama-sama yakin dan damai sejahtera, itu berarti kalian jodoh. Yang ketiga, kalian sama-sama, baik si cewek dan si cowok, satu keyakinan, satu kepercayaan. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah kamu merupakan pasangan yang sepadan. Sebab apakah persamaan
antara terang dan gelap. Nggak ada persamaannya. Dan ingat, firman Tuhan melarang hubungan yang demikian. Sebab apa yang mempersatukan? Terang dan gelap gak bisa bersatu. Kamu gak bisa bilang kamu percaya Tuhan saya, gak bisa. Kamu juga gak rela kalau dia memaksa kamu untuk percaya Tuhannya. Jadi dari mana bisa bersatu terang dan gelap? Dari mana bisa bersatu kepercayaan itu? Jadi dengarkan baik, jangan paksakan. Sebab firman Tuhan juga melarang demikian. Hendaklah kiranya kamu pasangan yang sepadan. Hendaklah kamu satu keyakinan, satu kepercayaan. Jangan paksakan. Ya. Jadi yang ketiga, kalau kalian jodoh, kepercayaan dan keyakinannya sama. Yang keempat, direstui masing-masing orang tua. Orang tua dari si cowok, orang tua cewek dan orang tua keduanya merestui. Orang tua si cewek juga keduanya merestui. Jadi orang tua masing-masing merestui. Itu baru jodoh. Sebab firman Tuhan bilang begini, hormati ayah dan ibumu supaya engkau bahagia dan lanjut usiamu. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa berkata, oh dia jodohku, sementara orang tuamu menentang. Apalagi orang tuamu menentang dengan alasan kebenaran. Apalagi orang tuamu itu betul-betul cinta Tuhan. Dan kalau dia nggak merestui, kamu harus bertanya, ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa mamaku atau papaku yang cinta Tuhan ini, yang hidup dalam kebenaran, kenapa nggak merestui? Pasti ada alasannya. Ya, itu yang keempat. Kalau dia jodohmu direstui orang tua masing-masing. Yang kelima, kalau dia jodohmu, maka yang kelima adalah kalian berdua merasa nyaman dan aman. Si cewek nyaman dekat dengan si cowok nyaman dekat dengan si cewek dan merasakan aman. Kan begitu. Ada orang gak nyaman karena pasangannya, pacarnya kasar. Karena pacarnya suka menjelek-jelekkan, merendahkan. Jadi gak nyaman dan gak aman. Nah pertanyaan saya, kamu nyaman gak dengan sifat pacarmu ini? Kamu nyaman gak? Kamu aman gak? Kalau gak nyaman, kalau gak aman, jangan-jangan itu jodoh orang. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, cara mengetahui dia jodoh kita atau orang lain. Yang keenam adalah kalau dia jodoh kita, keduanya, si cewek dan si cowok, siap untuk menikah. Ada orang berpacaran sampai 10 tahun, tapi gak jelas kapan akan menikah. Tapi tidak siap kapan akan menikah. Nah ini yang repot. Itu kamu sedang jaga jodoh orang tuh. Kalau kalian berjodoh, si cewek dan si cowok siap untuk menikah. Nggak ada cari-cari alasan, siap untuk menikah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, cara mengetahui dia jodoh kita atau orang lain. Yang ketujuh adalah kamu dan dia saling menerima apa adanya. Betul, kamu punya kekurangan. Betul, kamu punya kelemahan. Betul juga dia punya kekurangan dan punya kelemahan. Tapi apapun kekurangan kalian, apapun kelemahan kalian, kalian saling menerima apa adanya. Tidak protes, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tapi penuh dengan syukur. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, cara mengetahui dia jodoh kita atau orang lain adalah keduanya merasa tenang saat bersama. Jadi si cowok juga tenang, hatinya damai, hatinya bahagia. Si cowok juga hatinya tenang, hatinya damai, hatinya bahagia saat kalian bersama, saat ketemu, saat dinner, makan malam, saat jalan-jalan, kalian tenang, damai, sejahtera. Dan yang terakhir, saling melengkapi atau sepadan. Sepadan itu bukan sama-sama sarjana, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama satu suku, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama satu warna kulit, enggak. Kata sepadan artinya saling di situ, saling melengkapi. Ya, jadi
Tidak ada siapa yang lebih hebat, tidak ada siapa yang lebih didengarkan, nggak ada. Tapi keduanya saling mendengarkan, saling membangun, saling menolong, saling menguatkan. Dia saling. Itu artinya sepadan. Itu artinya kalian berjodoh. Oke, saya berharap ini membantu teman-teman untuk peka mengetahui dia jodohmu atau jodoh orang lain. Oke, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.